Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sama Faza dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teologi Islam. Teologi Islam merupakan berbicara tentang konsep ketuhanan. Maka dapat pula dipahami bahwa ia identik dengan ilmu kalam, terutama dalam dua aspek. Yang pertama, berbicara tentang kepercayaan terhadap ketuhanan dan segala seginya, termasuk soal wujudnya, keesaannya, dan sifat-sifatnya. Yang kedua, bertalian dengan alam semesta, yang berarti termasuk di dalamnya persoalan terjadinya alam, keadilan dan kebijaksanaan, Tuhan serta selainnya. Dahulunya kajian ini hanya terhadap kepada agama Kristiani, tetapi kini telah diperluas kepada agama dan kepercayaan lainnya. Meskipun dalam sedikit kontroversi, teologi Islam atau ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Tuhan atau Allah, sifat-sifat yang mesti ada pada Allah, dan lain sebagainya. Ilmu kalam juga dapat dikatakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dalam Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Yang kedua, sejarah teologi Islam. Ilmu kalam atau teologi Islam sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad maupun sahabatnya. Ilmu kalam dikenal pada masa setelahnya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab munculnya ilmu kalam. Yang pertama, Al-Quran. Di dalam Al-Quran menyinggung golongan-golongan yang dan agama-agama pada masa Nabi Muhammad yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar, seperti menyembah matahari, menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan, serta menyembah berhala dan sebagainya. Yang kedua, perluasan wilayah yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyebarkan Islam. Pada mulanya, agama itu hanyalah merupakan kepercayaan yang kuat dan sederhana, tidak perlu diperselisihkan dan tidak memerlukan penyelidikan. Ajaran agama diterima dengan sepenuh hatinya. Yang ketiga, ketika Rasulullah wafat, beliau tidak mengangkat seorang pengganti, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Karena itu, antara kaum muhajirin dan ansor terhadap perselisihan supaya pengganti Rasulullah dari pihaknya. Oleh karena munculnya istilah khalifah, dan Umar membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Dilanjutkan Umar ibn al-Khattab. Pada masa pemerintahan Utsman lah mulai terjadi pemberontakan dan mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Hal itu juga dialami oleh khilafah berikut, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, banyak di antara pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Nasrani yang kembali mengingat kembali ajaran agamanya yang dahulu dan menyampurkannya ke dalam Islam, sehingga sering kita dapati pendapat-pendapat yang jauh dari ajaran agama Islam. Yang terakhir, aliran teologi Islam. Yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi yang paling tertua, yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Yang kedua, aliran Murji'ah. Ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh kaum Khawarij. Yang ketiga, aliran Qadariyah. Berakar pada qadaro yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Yang keempat, aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.